Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa,
tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Susno Duaji yakin Ibtu Rudiana tak rekayasa kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji meyakin kalau Ibtu Rudiana tidak merekayasa kasus Vina Cirebon. Justru Susno Duaji menduga kalau Ibtu Rudiana lah yang merupakan korban rekayasa di kasus Vina Cirebon ini. Sebab menurut Susno, dalam kondisi normal tidak mungkin Ibtu Rudiana sengaja mengorbankan anak kandungnya. Namun tim Sus Mabes Polri, kata dia, akan memeriksa soal berita acara pemeriksaan BAP Ibtu Rudiana 8 tahun lalu. Di mana dalam babnya, Rudiana merinci 11 nama yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mengapa sampai keluar 11 nama? Kenapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Kata Susno Duaji di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru yang terekayasa? Itu akan terjawab, tambahnya. Susno Duaji pun meyakini bahwa Ibtu Rudiana tidak mungkin merekayasa kasus kematian putranya. Bahkan ia mengatakan ada dugaan Rudiana lah yang jadi korban rekayasa seseorang. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, ungkapnya. Menurut Susno Duaji, bisa saja Ibtu Rudiana jadi korban rekayasa yang dilakukan oleh AF dan Dede. Apalagi ada dugaan bahwa AF memiliki dendam kepada para terpidana karena pernah dipukuli saat digerebek. Untuk membalas dendam, dia jadikan orang itu tersangka. Ini jangan dianggap benar. Ini praduga saja, kata Susno Duaji. Kemudian ditambah saat itu Ibtu Rudiana mungkin kondisi kejiwaannya sedang tergoncang karena anak kesayangannya meninggal dunia. Sehingga Ibtu Rudiana langsung percaya begitu saja pada keterangan yang disampaikan oleh AF. Makanya berbagai praduga ini akan terjawab oleh hasil eksaminasi tim khusus, dan hasil penyidikan oleh Bareskrim, tandasnya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane rupanya sependapat dengan Susno Duaji. Mardiman pun membenarkan bahwa bisa saja Ibtu Rudiana ini adalah korban rekayasa. Beliau tidak bermaksud merekayasa, tapi jadi terekayasa, kata Mardiman Sane. Sehingga jika itu benar adanya, maka pihaknya siap meluruskan rekayasa ini. Tapi saya yakin sampai saat ini, yang terjadi dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, itulah yang sebenarnya, ungkap dia. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya.
Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. AF menangis lama di pelukan ayahanda, diminta jujur soal kasus Vina. Satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AF, diminta untuk jujur oleh ayahnya, Rudy Pelor, atas apa yang diketahuinya. Permintaan Rudy Pelor kepada AF tersebut disampaikannya ketika keduanya bertemu di kediaman mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF tanpa diduga mendatangi kediaman Dedi Mulyadi untuk menemui ayahandanya, yang sedang tinggal di rumah anggota DPR RI terpilih tersebut. Rudy Pelor pun mengungkap hasil percakapannya dengan AF kepada Dedi Mulyadi. Cenah abah semalam teh nangis ketemu AF, kata Dedi Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya mah enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya masih ganu tegar wikitu, kata dia dikutip tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Ngomongna teh muter-muter wi. Kudu kumaha atuh, kata dia. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Abah teh ngelingan, menyadarkan, si AF hunggul, kata Rudy Pelor kepada Dedi Mulyadi. AF dikawal 4 pengacara. Rudy Pelor mengaku didatangi oleh putra kandungnya, AF di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Malam teh anak, AF, datang, kata pria yang akrab disapa abah tersebut. Dedi Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudy Pelor dan AF, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Saya geus lalajo golek bah di Kuningan tadi peting, pulang 2:30, 2:30, kata Dedi Mulyadi kepada lelaki yang akrab disapa Abah olehnya. Abah Rudy bercerita, kedatangan AF tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya, AF, sempat telepon saya juga,
kata Deddy Mulyadi dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudy Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan seorang laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep. Hayang, ingin, ngobrol jeung anak teh kumaha, carana, gimana caranya? Saya teh pengennya kalau ngobrol sama anak teh tak usah didampingi, pengacara, kata Rudy.